Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk menghadiri kelas pelatihan administrasi. Saya Andires Sri Mulyani selaku moderator pada malam hari ini. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan Kak Reski Awalia Ramli untuk sebagai pemateri pada malam hari ini selaku Sekretaris Umum Fosil periode 2019-2020. Silahkan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan lagi dulu diriku, Di. Perkenalkan, nama saya Reski Awalia Ramli, sering disapa Awa, terus sekretaris waktu periode 2019-2020, angkatan 2017. Ini mau penyampaian materi atau kita langsung sharing-sharing saja? Penyampaian materi, Kak. Materi dulu, Penyampaian materi kayaknya dulu Kak, biar ada di tahu terus sharing session Ki. Oke, kalau gitu. By the way, santai-santai makin jangan terlalu tegang. Ya, sharing-sharing santai aja. Ya, Kak. Share screen ini nah. Ya, Kak. Tidak bisa, Pi. Oh, bisa, Pi. Oke, pertama itu baru beberapa hari yang lalu ku baca baik-baik judulnya kegiatan hari ini ternyata pelatihan administrasi, sedangkan PowerPoint yang sempat ada di anuku itu judulnya sekretaris dan administrasi. Jadi ya mungkin bisa jilah ya dikasih masuk-masuk sedikit. Izin Kak Awa, Langsung. kalau saya sih masuk Ji dari masuk Ji yang kita buat Kak, karena ujung-ujungnya tuh maksudnya administrasi, tapi kita kan lebih ke fosilnya nanti Kak, jadi supaya adik-adik nanti tuh kalau dapat kepanitiaan atau jadi sekum nantinya kayak Kak Awa, nggak kakum itu kan. Ini juga ceritanya baru ada di fosil kayak begini, jadi Kak Awa juga sebagai pemateri pertama dalam sejarah kegiatan ini. Oke. Langsung nempel saja. Nah, sebenarnya tuh yang umum-umumnya cuma aku sampaikan di sini karena semuanya tentang administrasi itu ada di panduan, dan panduan itu panduan yang dibuat sama DPO nanti disampaikan kalau mubes, jadi stay tune saja ya. Jadi yang aku sampaikan di sini kayak luar-luarnya Ji, kulit-kulitnya Ji. Oke? Yang pertama itu masuk dulu di pengertian. Administrasi menurut George adalah kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan sekretaris menurut Dewi adalah orang yang membantu pimpinan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya dan memiliki kedudukan yang lebih bertanggung jawab. Nah, selanjutnya itu ruang lingkup dan tugas administratif seorang sekretaris. Yang pertama itu ruang lingkupnya mencakup mengurus tata usaha, khususnya yang berhubungan dengan persuratan. Yang kedua itu mengatur rapat dan notulensi, dan yang ketiga itu mengatur pendataan. Yang ruang lingkup dan tugas administratif di sini itu
ku sesuaikan sama apa yang dulu ku kerjakan. Nah, terus tugas administratifnya itu memperlancar distribusi informasi ke segala pihak, mengamankan rahasia organisasi, dan mengelola serta memelihara dokumen organisasi. Kalau kecepatan bilang, nah. Next itu administrasi organisasi. Nah, di Fosil itu waktuku menjabat yang menjadi yang yang mencakup administrasi itu ada 2, yaitu persuratan dan database. Nah, di persuratan ini terbagi 2 lagi. Yang pertama surat masuk, terus yang kedua itu ada surat keluar. Surat masuk itu yang kayak surat dari organisasi lain yang ditujukan ke kita. Sedangkan surat yang keluar itu surat yang kita keluarkan. Kayak gitu, kira-kira. Terus macam-macamnya surat keluar yang sempat saya keluarkan waktu menjabat itu ada surat permohonan, surat undangan, surat peminjaman, surat rekomendasi, surat keputusan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu database. Database yang kumaksud di sini itu database keanggotaan. Ini database keanggotaan. Itu tertulis di buku database. Ada memang satu buku yang isinya itu kalau tidak salah, Kak, mulai dari 2014 atau 2015 sampai yang kemarin. Berisikan anggota-anggota. Terus fungsinya database ini untuk menghindari data yang double dan mempermudah identifikasi. Nah, di database sendiri ini berisikan nama, jenis kelamin, terus agama, tempat tanggal lahir, alamat domisili, alamat di Makassar, terus nomor keanggotaan. Terus sedikit tips and trick. Kalau misalkan mau jadi sekretaris, itu yang pertama, kalau menurutku terpengaruh oleh orang lain, terus berusaha untuk selalu fokus, teliti, dan yang paling penting sebenarnya multitasking, karena sekretaris itu apa dia kayak matamu harus mata dengan telingamu itu harus betul-betul menggunakan di waktu yang bersamaan. Kayak gitu. Jadi ya harus jago-jago multitasking lah. Itu juga mungkin. Itu Ji. Sekian. Mana nih moderatornya mau bertanya Baik, itulah tadi sedikit pemaparan materi tentang administrasi dan baik, itulah tadi sedikit materi mengenai kelas administrasi dari Kawa. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai administrasi atau sekretaris. Baik, dari Kasrullah, silahkan. Baik, terima kasih. Bismillah, assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Jadi kan tadi Kawas sempat singgung soal ini apa nih namanya pencatatan yang warga, aku lupa istilahnya. Jadi mungkin teman-teman di sini tuh Kak yang adik-adik 19 mungkin belum tahu kan kalau kita buat data warga dari yang pendahulu sampai yang sekarang kan ada kodenya tuh Kak. Bagaimana itu ini Kak penetapan kodenya, apakah dari dulu hingga sekarang itu yang digunakan ininya apa istilahnya kayak
tatanan ininya untuk atur kodenya Kak, kayak tahun angkatan dan nomor-nomornya begitu. Yang mau maksud itu nomor anggotanya. Iya Kak, yang nomor anggota kan itu kayak, maksudnya pasti bukan cuma ini, ada kayak tersusun dari kayak yang angka pertama itu dari apa, supaya teman-teman juga yang lain tahu tuh Kak, karena calon sekretaris berikutnya pasti bakal dapat Ki. Tunggu nah, saya bukakan Muko saja langsung. Karena masih ada filenya di sini. Nah, jadi toh nomor kayak apa tadi pencatatannya? Apa tadi ya? Suruh ulangi coba. Ya Kak, penyusunan penomoran nomor anggota Kak. Oh iya iya. Iya. Kalau yang nomor anggotanya itu pertama itu angkatannya di fosil. Misalnya kayak angkatan 4, angkatan 5 Ika, angkatan 6. Terus setelah itu ada nomor angkatannya di fakultas. Gimana sih tahun diterimanya? Kayak misalkan saya 2017, 2018, 2019 gitu toh. Terus yang ketiga itu isinya kayak nomornya dari yang diurut dari tahun-tahun sebelumnya. Kayak misalkan ini satu toh di database 5, database angkatan 6. Contohnya di sini Rini, toh nomor anggotanya itu 06 itu angkatannya di fosil, 019 itu angkatannya di fakultas angkatan 2019, terus nomornya itu nomor anggotanya 201. Berarti dia anggota ke 201 yang masuk di fosil gitu. Oh jadi itu Kak, maksudnya dari berarti itu Kak paten media maksudnya dari dulu hingga nanti ke depannya, karena kalau berubah ya berarti harus diubah dari awal lagi. Iya, begitu Mi dari dulu-dulunya. Karena dilanjut nomornya toh, nomor keanggotaannya. Yang berubah itu cuma nomor angkatan di fosil sama nomor angkatannya di universitas, di fakultas gitu. Bagaimana? Aman. Oke, thank you. Apakah masih ada yang ingin administratif sekretaris? Saya Kak. Ya, silahkan Yosi. Kak, multitasking. Bisa dikasih contoh konkretnya itu gimana Kak? Misalnya multitasking itu contohnya ketika orang datang ini itu. Nah, bisa dicari contohnya jelas begitu Kak, yang multitasking. Kak. Oke. Langsung Mi? Multitasking. Contohnya multitasking yang selalu kulakukan itu dulu, kalau misalnya kayak rapat, kan sekretaris juga itu otomatis merangkap nih jadi Lensi, Kak. Ya, nutulensi. Ya Allah, sorry belibet Kak, nutulen. Nah, di situ toh di situ toh harus dengar apa yang disampaikan
pimpinan rapat sekaligus menulis apa yang Anda bilang. Gitu maksudnya. Saya boleh izin berbicara moderator. Jadi ini ya, Yosi bakal apa ya? Saya harap Yosi nanti aktif di panitian, bakal rasakan nanti bagaimana sensasinya. Jadi pandangan saya juga sebenarnya salah satu fungsi sekretaris itu dia juga ini ceritanya kalau kita ada rapat baik dia sekretaris panitia, sekretaris umum, dia itu orang yang paling dekat posisinya dengan ketua umum atau ketua panitia. Jadi terkadang apa ya kalau kita lagi di majelis ilmu atau rapat dan lain sebagainya apa ya darah tinggi atau nada tinggi itu terkadang enggak, maksudnya biasa enggak diminta-minta, tetapi karena suasana ini kita terbawa-bawa sebagai pimpinan rapat. Jadi salah satu multitasking yang dimaksud gini, biasa sekretaris itu rata-rata kan biasa kalau di fosil perempuan, jadi dia biasa juga jadi peredah untuk ini, peredah untuk si pemimpin rapatnya. Sangat banyak sih dibilang multitaskingnya. Kemudian saya juga ingin bertanya nih, izin bertanya moderator, mungkin juga yang teman-teman perlu pahami, sebenarnya Kak, bagaimana sih alur koordinasi, kan ceritanya kalau di fosil ada sekretaris umum yang pengurus dan ada nanti sekretaris panitia di kegiatan. Nah, yang perlu diketahui juga kayaknya ini alur koordinasi Kak antara sekretaris panitia dengan sekretaris umum. Nah, bagaimana itu biasanya di fosil Kak? Kalau alur koordinasinya antara sekretaris umum ke sekretaris panitia, lebih kayak diajari JISIS sekretaris panitianya. Karena kan biasa rata-rata sekretaris panitia ini kayak yang baru dapat, kayak baru pertama kali menjabat sebagai sekretaris. Jadi kayak diajari buat surat, terus kayak begitu-begitu sih. Oh, kalau ininya Kak kan biasa Saya si sekretaris panitia kan ngeluarin ini Kak surat. Nah terus kan ada penomoran, berarti sebelumnya itu melapor ke sekretaris umum dulu atau dia sebelumnya dia sudah dikasih nomor kemudian dia lanjut nanti pelaporannya di akhir atau bagaimana dia itu Kak? tergantung dari sekretaris umumnya juga sih. Dia mau kasih, intinya toh nomor suratnya itu toh dilanjut Ki. Jadi terserah sekretaris umumnya langsung mau kasih nomor surat, kayak misalkan nomor suratnya 001, ditanya Mi bilangnya nomor suratnya itu mulai dari 001 nah. Terus lanjut Mi baru nanti pelaporannya di akhir atau setiap sudah buat surat dia laporkan lagi bisa semua aja. Di mana nyamannya saja. Gitu. Berdasarkan pengalamanku nah. Bapak. Makasih Kak. PDW tidak marah-marah karena nanti ada kira marah-marah Kak. Begitu memang cara aku bicara. Memang jikawa. Masih adakah yang ingin bertanya silahkan Ahmad Akbar. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Jadi ya saya mau bertanya Kak, memang karena berasaskan ketidaktahuan Kak, memang kalau menurut Tak saya bertanya tentang pendapat Tak ini Kak. Menurut Tak memang lebih baik kalau administrasi itu kan kartu keanggotaan juga Kak. Kartu keanggotaan, semisal saya anggota fosil Kak, tapi tidak ada kartu anggota baru nanti tanya ke orang di luar bilang anggota fosil kok, bilang iya mana kartunya atau bagaimana. Menurut Kak memang bagus gak diadakan itu kartu identitas sebagai tanda administrasi, tak bilang kita ada di dalam ini fosil atau bagaimana Kak menurut Kak? Saya itu karena biasa Kak ditanya Kak bilang anak fosil kok ini gitu memang muka aku Kak tidak mencerminkan tapi bagaimana pendapat Kak itu di saya. Terima kasih Kak. Kartu keanggotaan kalau menurutku sih
Iya sih, bagus juga memang kalau ada. Jadi kalau misalkan ada orang tanya, kok ada buktinya toh? Bilang ternyata kau itu anggota fosil gitu loh. Iya Kak, karena seingat-ingatku, kalau saya tidak salah ingat, angkatan berapa di? Kartu fosilnya Kak Sei. Kak Sei, dia ada Kak. Jadi dia enak kalau ditanya bilang nah fosil, tinggal kasih keluar mami dompetnya baru kasih begini kami orang depannya. Jadi kalau saya Kak, saran kalau saya bisa ke pengurusan yang akan datang, diadakan kalau boleh, harap dicatat. Kalau Saya itu kasih. kebatas sebenarnya meskipun ini ya pemahamanku, saya izin bicara moderator, ya kan kita diskusi lepas itu, meskipun ini harusnya kan kalau memang itu bagian dari apa ya istilahnya atribut organisasi, maksudnya dia masuk atribut wajib dan ada di konstitusi, ya seharusnya dia tuh harus ada. Nah, tapi kan ini sampai sekarang mungkin konstitusi kita belum ada yang atur bahwa harus ada atau tidak ada. Itu kan sebenarnya tergantung kebutuhan. Nah, kalau yang kita lihat kayak pengalaman kakak-kakak yang lalu, kan kita lihat ada kartunya. Kemudian itu tidak masalah Ji kalau diadakan atau tidak diadakan. Kalau diadakan ya bagusnya kita ada pegangan. Kalau tidak diadakan juga apa ya mungkin wujudnya tidak ada, tapi kita tidak melanggar aturan Ji. Saya juga baru teringat dulu katanya itu mau buat ini kartu anggota, tapi mungkin ada kendala-kendala dari sekretaris ya kita tidak tahu tuh. Ada juga rencananya itu Kuba, tapi tidak tahu belum mungkin ada tindak lanjutnya. Ya kalau nanti periodenya Kuba mau adakan dan mau ubah konstitusi kartu tanda anggota sebagai atribut wajib, ya tidak apa-apa juga. Malah bagus, ada inovasi toh, ada tekanan untuk tanda pengenalnya. Kalau saya Kak, penting Ki itu ya ada atribut kayak seperti itu karena bisa Ki bisa berubah Ki untuk mengurus kepengurusan segala sesuatu seperti mengurus surat atau keluar masuk surat juga bisa juga sebagai tanda pengenal bilang ada Ki di dalam. Kayak di ceritanya nih Kak, KTP Ki di dalam fosil. Jadi kita itu fosil kayak kalau misalnya semisal saya mau Kak bikin SKCK di dalam fosil tapi tidak ada Ki tanda pengenalku di dalam. Jadi itu nih saya bisa untuk mempermudah administrasi. Nah, itu juga kalau saya baiknya. Sama ini Kak juga satu yang mau saya pertanyakan, izin moderator, mohon maaf sebelumnya kalau saya banyak tanya, maklum orang awam. Jadi menurut Kak, kan kita bilang tadi administrasi administrasi itu segala yang kemampuan untuk mengurus segala sesuatu, kan ini multitasking. Jadi Kak, bagaimana mau Kak lagi minta pendapat ini Kak supaya bisa Ki jadi cerminan kepengurusan ke depan. Bagaimana menurut Kak memang Kak koordinasi administrasi yang baik antara pengurus dengan anggota, karena apakah sepenglihatan saya ini anggota dan pengurus itu masih kayak saya kan takut aja bilang bagaimana aja administrasinya kalau mau Kak mengurus di sini supaya anggota tidak malu-malu begitu, kayak tidak maksudnya malu Kak karena ada kok tentang administrasinya ini di dalam, bagaimana jalan-jalannya administrasinya ini fosil kayak begitu Kak supaya bisa lebih jelas di dalam sini begitu. Iya. Saya inisiasi diadakan ini kelasnya program kerjanya Departemen Kuba ya untuk hal tersebut nih toh menjawab ini keluhanmu. Oke, sebenarnya toh itu semua sudah disusun, terus kita kalau misalkan dari pihak DPO ada kemarin SOP yang sudah dibicarakan, dan itu SOP ada semua di situ, alur administrasi, kalau misalnya kayak mau bawa surat harus kemana, dan masih dalam tahap pembicaraan itu, jadi nanti disahkan pas Mubas, lengkap semua jitunya, jadi jangan khawatir nanti kayak bingung mau
sih namanya itu, bingung mau apa sih bahasanya, bingung mau jalankan ini administrasinya. Oh iya, Kayak gitu yang gitu anu deh. tuh Kak, bukannya yang sekarang yang DPO yang angkatan tak kayak yang lagi susun ki anu tuh kayak yang kayak SOP-nya begitu di fosil. Iya, itu Mi agak bingung Kak sebenarnya mau jelaskan apa karena kan masih administrasi yang fixnya itu masih dalam tahap pembicaraan antar DPO sama kakak-kakak yang lainnya gitu loh. Tunggu ya, masih dibicarakan. Boleh saya juga mau Ada SOP-nya untuk ini. Tapi itu tuh SOP-nya khusus internal gitu. Tapi kalau yang kayak misal kita keluar nih yang ke fakultas ya beda mulai kita ngikut maunya yang ngurus fosil ya. Seperti itu sih dulu yang ada yang sama kakak DPO. boleh saran sedikit untuk kakak. Begini Kak, kan itu mau disahkan memang SOP di Mubes. Mungkin Kak saran sedikit supaya bisa ketika memang sudah rampung untuk dibicarakan dulu di teman-teman pengurus supaya memang disahkan di Mubes bukan diperbaiki lagi. Saran mungkin sedikit Kak. Supaya lebih bagus lagi, supaya lagi bantu-bantu pasnya Mubes. Biasa siapa tahu ada yang bantu lagi pasnya Mubes, pasnya disosialisasikan. Ya, dibuatkan forum dibahas dulu dilihat sama-sama kita bahas. Kak, Begitu. saya izin kakak bicara. Saya kira Kak itu Mubes diadakan untuk memperbaiki memang segala sesuatu Kak. Jadi tidak kalau saya Kak tidak masalah Ji bilang pasnya mungkin bagus jika nyata juga bagus nyata juga bilang. Kalau itu SOP diadakan dulu di pengurus tapi bisa jadi pasti tidak bisa juga mungkin hindari Kak pas Mubes langsung ada lagi yang kayak ditambahkan atau dikurangi bahkan diubah karena pengalaman begitu Kak biasa bilang sudah mina paparkan cek per cek di Mubes nah ubah tonji begini ada paradigma sebenarnya yang salah dalam berorganisasi karena Mubes itu dijadikan sebagai ajang perdebatan yang berlarut-larut, ada yang sampai 1 bulan dan lain-lain. Nah kalau menurutku di pandanganku adanya pembicaraan sebelum adanya Mubes itu supaya mengurangi hal-hal tersebut karena Mubes itu tidak ada gunanya kalau panjang-panjang sekali. Itu juga kalau saya karena menghambat alur kerjanya organisasi. Apalagi nanti ini ada pensil yang mungkin harus sudah bisa jalan di bulan Oktober kayaknya, gimana kan? Iya karena kalau apa ya, kalau kita mau susun ini, kita mau susun ideologi yang baik, ya tidak perlu menunggu waktu tertentu. Kita tidak perlu apa ya, kita tidak perlu menunggu jadi hafiz untuk belajar mengaji. Nah, kayak begitu misalnya kita tidak perlu perfect banget baru mau nanti Mubes baru mau bahas. Jadi kita istilahnya efisiensi waktu dengan memanfaatkan waktu yang ada untuk membahas hal-hal yang perlu supaya nantinya ya setidaknya dari hal yang kita lakukan meminimalisir energi yang kita keluarkan pada saat nanti. Ya toh kalau benar salah kan ya beda-beda pandangannya orangnya. Jadi langkah baiknya kalau kita persiapkan sejak awal. Tidak ada yang salah, cuma sudut pandang saja yang berbeda. Cocok semua Ji, nantilah dilihat bagaimana. Kalau memang ada waktu untuk dibicarakan dulu dengan pengurus boleh, kalau nanti pas Mubes baru dibicarakan juga boleh. Nanti dilihat toh bagaimananya. Next, masih ada? Oh, kayak besar sekali suaraku deh. Sorry nah. Ani juga ini mau pesan untuk teman-teman jangan sampai ada pemikiran bahwa kalau saya jadi sekretaris, saya jadi ketua panitia nanti itu bakal jadi benteng saya dalam akademik atau teman-teman aku jadi sekretaris karena mau bakal dijadikan benteng untuk akademiknya ketua panitianya. Ya mungkin ada sering dengar hal-hal yang kurang enak didengar. Itu Anda tergantung kau sebenarnya kalau memang multitasking Kak. Kalau saya Kak untuk anak
permasalahan administrasi, lepas dari permasalahan administrasi itu kan saya saran mau tanya teman-teman sekalian, teman angkatanku sama adik-adikku, bilang Jami kita takut kalau mungkin misalnya jadi ketua panitia ataupun sekretaris bahkan bendahara, banyak temanku yang sudah jadi ketua panitia baru enggak berakhir di kuburan, tidak berakhir di rumah sakit. Untuk teman-teman 2020 nantinya yang nanti jadi ketua panitia bahkan jadi sekretaris dan bendahara, tidak usah Maki takut karena percaya Maki juga dengan senior-senior yang ada di sini kalau mereka itu tidak melepas jiki begitu saja. Itu saya saranku untuk anak-anak 2020 sama teman-temanku yang ada di dalam yang mau takut ada anak-anak di Ablam. Terima kasih. Oh, sama ini penting saat gimana sebagai dosen sekretaris, begitu Kak? Perlu dilurus karena bukan mengantar-antar surat. Tidak ada itu pengantar-antar surat. Sebenarnya kalau yang antar-antar surat itu yang kayak menyebarluaskan surat kan ada anunya, humasnya, atau bisa pergi sama ketuanya kah. Tapi kalau memang kau yang mau antar, caranya ya sopan saja, bicara baik-baik, bilang Pak Tabe ada surat kayak begitu Ji. Saya tidak tegang sekali sebenarnya, weh. Bagaimana ya? Kalau pengalamanku seperti itu begitu Ji. Tapi sorry karena tidak selamanya Kak benar. Siapa tahu ada teman-teman yang lain punya pengalaman karena dulu saya jujur jarang Kak mengantar surat, membuat surat aja. Siapa tahu ada teman-teman sekretaris panitia yang lain di sini dulu sempat menjabat jadi sekretaris. Kayaknya itu Kak dari semenjak Kak masuk fosil, tidak ada yang sekretaris antar-antar surat ya. Kalau biasa ya, kalau mau dampingi ketua panitia atau anak humas biasa Ji. Jadi umumnya TOC kalau kita ini biasa kalau di fakultas, kalau yang berhubungan sama Prof Jasmal biasa itu alangkah lebih baiknya kalau strategi dari kami langsung ketua panitianya atau ada di bawah steeringnya, pokoknya orang yang tahu kegiatannya. Karena biasa kalau kayak Prof Jasmal, Prof Lela atau Prof Ucu atau WD2 Ibu Ani, Prof Ani, itu natanya tentang kegiatannya. Jadi orang yang kesana itu harus orang-orang yang benar-benar tahu. Dan kalau masalah etika, kemudian cara mengambil hati itu nanti mungkin bukan teori khusus, tapi nantilah diajarkan sama mungkin ketua umum atau teman-teman yang lain. Ada memang cara-cara khusus. Nah, itu yang harus juga ya mental memang kalau saya bilang tuh bakal dilatih juga mentalmu nanti sama Prof. Tapi saran kijangku pernah lari karena itu juga memang Prof Jasmal ya aku maksud. Ya Kak, siapa tahu mau Kak adakan kegiatan camping ilmiah Kak, baru undang rektor. Nah, caranya bagaimana Kak? Ada gitu kalau ada di prosedur tersendirinya itu. Kayak prosedur umum misalnya kalau mau ketemu rektor ada di sendiri prosedur dari rektornya bagaimana caramu bisa ketemu kayak begitu-begitu Ji. Langsung nih biasa, kalau saya biasa sih langsung ke pegawainya. Kalau saya urus administrasi di rektorat atau di ini, saya tanya dulu security atau sekretarisnya itu yang mau yang sekretaris si tujuan ini. Nanti dia menjelaskan langkah-langkahnya. Karena aku tahu langkah-langkahnya ya, aku lakukan ini. Intinya itu bertanya kayak begitu, kayak jika ikut lomba baca panduan. Jadi kita punya panduan dulu baru mulai eksekusi. Kayak begitu Ji. Nah, itu yang pertanyakan Kak, di mana kira-kira bisa saya dapat cara-cara begitu Kak? Bertanya deh, kalau di fakultas langsung kayak Ibu Sinar atau siapa itu yang ada di akademik. Nah, kalau di rektorat, kalau misal kan kita kalau di rektorat lebih seringnya sama WD3, ada di security-nya di depan kalau di WD3, atau langsung ke sekretarisnya. Ada biasa kalau dilihat mahasiswa cantik di depan ruangannya Prof Arsunan. Nah, itu ditanya. Kalau saya biasa itu kutanya bagaimana langkah-langkahnya, jelaskan nih baru kita mengeksekusi. Oh iya Kak, sekira maksudnya Kak ke misalnya Ibu Sinar Kak baru bertanya Kak, permisi Bu, bagaimana caranya kalau mau ketemu rektor? Sekira begitu Kak? Enggak, ya Kak, paham Kak? Kasih Kak. Iya sayang.
Kas Kak. Ya itu Terima tadi kasih, pertanyaan Yosi. dari Yosi. Terima kasih. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya seputar administrasi dan sekretaris. Kalau misalkan tidak ada, muka dengar dong beberapa yang pernah menjabat jadi sekretaris panitia. Banyak-banyak saya lihat di sini. Kamu bertanya. Oh, Dede. Silahkan Kak Lulu. Jadi sebenarnya aku tahu betulan karena kan ini situasiku kata mau kirim surat ke Fosil, tapi saya enggak tahu mau pakai kop apa, terus nomornya dapat di mana karena kan ini kegiatanku kegiatan di luar. Terus bukan organisasi yang anu Kak, bawahi Kak untuk ini kegiatanku. Kayak misalnya Kegiatan semacam kegiatan PKM begitu. Jadi buka pakai kop apa untuk menyurat ke Fosil. Sama nomorku di mana Kak bisa dapat nomor. Sorry. Kop kegiatanmu kok pakai? Maksudnya ini kegiatanmu dibawahi memang oleh siapa gitu loh? Kegiatan Ada ke instansi PKM Kak. tertentu? Apa? Kegiatan PKM. Terus misalnya tuh Kak mau pinjam LCD di Fosil. Jadi bagaimana itu kopnya, bagaimana nomornya, di mana Kak bisa dapat gitunya semua. Kau yang mau meminjam ke Fosil toh berarti dari kegiatanmu, nomornya juga dari kegiatanmu. Tapi kan Kak ini kegiatanku, maksudnya kegiatan PKM. Nomornya enggak ditahu dong nomor bagaimana nomornya. Oh, astagfirullah, sorry. Maksudnya PKM-mu, tim PKM-mu. Iya. Nah, Kalau saya biasa itu Kak, tuh pernah Kak dapat enggak ada jikopnya, tapi di dalam itu jelas memang identitas peminjamnya, maksudnya tujuannya juga, nama dan tujuannya, NIM-nya. Kemudian biasa ada jaminannya. Kalau biasa aku dapat begitu, nggak tahu. Nah kalau di Fosil nggak pernah ada kan, karena rata-rata yang mau coba pinjam ya orang-orang di dalam tadi, jadi ya, jalur ke keluarga. Oh jadi Kak, berarti nggak usah nih buat surat begitu Kak di, kalau misalnya anggota Fosil Jiki. ya tapi siapa tahu memang kau butuh, tapi kalau memang membutuhkan nanti untuk laporannya PKM-mu, ya kayak begitu saja. Yang jelas ada yang bertanda tangan di bawah situ, terus tujuannya jelas mau apa. Oh ya, makasih Kak. Ya, menurutku begitu. Iya, terima kasih juga. Terima kasih atas pertanyaan dari Kak Lulu dan jawaban dari Kak Srula dan Kawa. Masih adakah teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan? Itu tadi dong. Mau kesan pesannya dulu ya, tahu yang sempat jadi sekretaris. Mau sekali Kak dengar apa lika-likunya dia pas jadi sekretaris kegiatan. Ada Lulu Kak, ada Lulu, ada Tiwi, siapa lagi ya? Iya, ada juga tadi Raita, kuliah. Iya, itu Mami. Sama yang anak-anak 19, mungkin yang sempat jadi sekretaris. Kayak apa begitu suka dukamu waktu menjadi sekretaris? Satu mau. Ada enggak? Lulu itu Kenapa kayaknya. enggak ada? Setelah hati maka Lulu banyak pengalamannya. Apalagi dia indah sekali pengalamannya. Jadi sekretaris bareng doi. Atau mungkin masih ada mau bertanya? Teman-teman silahkan mengajukan pertanyaan.
mumpung lagi ada pemateri yang sangat luar biasa malam hari ini. Mungkin kita dulu Kak, anukan Ki kesan dan pesan tak selama jadi sekretaris Ki Kak. Suka duka tak dulu. Kalau saya dulu apa, Dik? Karena mungkin terbiasa maka dari SMA selalu menjabat jadi sekretaris. Aduh ya Allah, sorry nak, kayak besar sekali suaraku. Sorry. Kayak biasa maka jadi sekretaris, jadi kayak biasa Ji. Kayak itu terus di siklusnya kulangi buat surat. Tapi yang paling seru itu dulu saya waktuku jadi sekretaris panitia. Pertama kali jadi sekretaris panitia pas Fossil Day yang ketuanya itu Alwi. Wow, seru sih itu karena baru kak aku rasa dapat kan waktu itu masih maba kayaknya kalau bukan semester 1 semester 2 barusan kak dapat yang betul-betul karena kan kalau di SMA dulu saya waktu aku jadi sekretaris mentok betul jadi buat surat kayak gitu saya dikerja, tapi pas ke transisi kuliah jadi sekretaris panitia betul-betul kuurus semuanya, bukan suratnya saja, betul-betul harus didampingi seorang ketua gitu lah. Jadi ya seru sih. Pusing-pusing tapi seru gitu loh. Jadi tuh jangan aku takut kalau ada mau jadi sekretaris, asli seru. Terus lebih apa ya? Kalau saya bilang kalau jadi sekretaris kan otomatis kayak dipaksa dirita untuk tersusun rapi semua apa-apa biar nanti kalau misalnya kayak mau pelaporan itu tidak pusing gitu. Nanti kalau misalkan terbiasa mau dengan itu pasti mau bawa ke kehidupanmu dan asli sih berguna nah kebanyakan juga kayak senior ataukah orang-orang yang ku tahu terus dulunya sempat jadi sekretaris dia bilang kalau kalau di dunia kerja nanti tuh administrasi yang kayak begitu-begitu mau pakai semua jadi kalau misalkan ditawari kok jadi sekretaris ditawari kok jadi ketua kah jangan kok ada menolak nah penting semua itu bermanfaat semua itu untuk kedepannya gitu loh. Jadi ya, gitu deh. Aduh sorry lagi nah kalau besar sekali suaraku atau kayak ngegas kak. Tidak ngegas ya kak, begini memang cara aku bicara. Bagus kalau besar kak, supaya jelas didengar. Baik, itu tadi sedikit pengalaman dari Kawa ketika menjadi sekretaris. Di chat juga Kak Raita ada menulis suka dukanya ketika jadi sekretaris. Katanya waktu awal-awal maba pusing soal rekomendasi surat peminjaman dan minta TTD Prof, tapi seru. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menyampaikan suka dukanya juga yang pernah menjadi sekretaris. Oh iya sih, ini cocok tahu dia bilang Reta karena kan harus dibedakan tuh yang mana surat rekomendasi, yang mana surat peminjaman. Kayak ada semua beda-bedanya itu gitu loh. Ada semua perihal-perihal tersendirinya jadi ya sih pusing Ki memang tapi seru betul tawa. Thank you Raita. Oh iya Kak, saya mau bertanya karena pernah jadi sekretaris. Kapan kita pakai kop kegiatan, kapan kita pakai yang kop lembaga Kak kalau kirim surat?
apa tadi, kapan dipakai kop kegiatan, kapan Kapan dipakai kop dipakai kop? lembaga. Iya, Kalau sepemahamanku, luruskan kalau ada yang salah, Nat, siapa tahu ada yang lebih tahu. Kalau sepemahamanku itu, kop kegiatan itu dipakai untuk surat-surat yang mau keluarkan yang berhubungan dengan kegiatanmu. Kayak misalkan kegiatan pensil. Semua tentang kegiatan pensil itu harus kau pakai kop kegiatan. Sedangkan kalau kop lembaga yang tidak ada tulisannya panitia kegiatan begitu toh, itu yang dikeluarkan oleh pengurus gitu. Sepemahamanku, nah, sependek kepemahamanku gitu. Ya baru kak tahu itu kalau kena kayak kegiatan kemarin camping. Kulihat tuh di kopnya ada logo camping dan saya baru kalian itu saya kira kopnya ya kop surat kepengurusan jadi pakai kopnya fosil karena pada dasarnya tuh kop yang kita gunakan ya pasti kop lembaga dan di mana kalau di UKM di luar aku dapat tuh kayak begitu tetap di kop yang sama. Jadi apapun kegiatannya kalau atas nama fosil ya tetap fosil nggak dipasang ke logo kegiatan. Jadi logo kegiatan kan pada dasarnya itu untuk apa ya kayak simbolis kita mau buat simbolis kini anu tak mungkin buat kayak kita mau branding tapi bukan hal wajib dalam ini tuh dalam administrasi lembaga. Nah, itu juga enggak mengerti Pak kalau di fosil Kak. oh, baik. Terima kasih Kak Awa sama Kak Srula yang sudah menjawab. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya. Siapa tahu ada yang berencana untuk jadi sekretaris panitia atau sekretaris umum. Waktunya Mi sekarang bertanya-tanya. Enggak pada tidur jika ini yang di dalam Zoom. Kenapa kayak kosong sekali, enggak ada suara-suara. Winda on cam tidak mau bertanya. Apa Ji anak-anak mahasiswa merdeka Bing? Kayak ini ada pertanyaan dari Saya Kak jawab, Srula. Pindah Surullah. Saya jawab, Pi. Tidak ada itu, Saya tidak ada. Tidak ada. Kalau di saya tuh tidak ada. Tapi ya adalah ya beberapa orang yang memang tahu klopki ketupat sama sekretarisnya juga. Kalau saya tidak ada selama saya. Ya nih gitu isu-isu gitu teman-teman. Lalu isu-isu gitu lu gimana Kak Husnul Khotimah? Isu apakah itu? Deh. Siapa tahu kalau lu ada kesan dan pesannya selama jadi pernah jadi sekretaris. Bolehlah dicerita-ceritakan. Tapi sangat berkesan dulu. Tidak berkesannya ya dari dikasihnya apa tanggung jawab toh bagaimana bisa tak atur waktu tadi kepanitiaan terus atur juga waktu tadi perkuliahan bagaimana pintar-pintar tak atur begitu jika saya rasa kalau dari saya. Ya, terima kasih Kak Lulu. Kak, saya mau bertanya, pernah kayak stres atau apa begitu gara-gara urus persuratan? Pernah kan enggak ya? Kalau ketua aku pernah. Kalau saya
Tapi saya itu orangnya kalau kuliah orang stres, iku kayak juga stres. Begitu aja kayaknya deh. Tapi kalau bilang sampai menangis karena mengurus surat kayaknya enggak. Seingatku sih kayaknya enggak aja deh. Sorry. Enggak aja. Kalau yang sampai stres menangis-menangis enggak, tapi kalau misalkan kulihat nih orang lain stres, iku makanya juga stres. Jadi kayak misalnya kayak kulihat nih ketua aku panik, pasti panik maka juga. Jadi ya gitu deh. Tapi kalau sampai yang nangis-nangis, enggak ada aja kayaknya deh. Nangis-nangis terharu iya, tapi kalau nangis karena stres enggak aja. Sekretaris Tidak yang paling menakutkan ini. guys, jadi sekretaris. Pengalaman Pengalaman yang paling pengalaman yang paling jadi sekretaris yang paling susah kegiatan apa Kak? Satu kegiatan pernah aku pegang. Dan menurutku ada semua tantangannya masing-masing. Beda-beda itu tantangannya setiap kegiatan. Tingkat kesulitannya beda-beda juga. Kalau kulihat tuh Kak, kalau mengenai kesulitan ya betul yang dibilang beda-beda tergantung individu bagaimana hadapi dan siapa yang hadapi. Kemudian kalau berbicara soal paling sering sih ya paling dipantul-pantul persuratan kalau memang ada salah tipu dan lain sebagainya. Yang paling saya yang paling dilatih itu mentalnya itu yang pergi antar surat itu Ji. Kalau yang buat surat kan dia maksudnya paling stresnya karena dipantul, maksudnya ada yang keliru ini itu, kemudian selesai tepat waktu dan lain sebagainya. Dan yang paling berat juga itu salah satunya ya kalau menghadapi di prof dan ada yang keliru biasa ya adalah sedikit siraman rohani. Tapi kalau akrab Miki sama prof enggak gitu. Sama yang susah juga itu tuh kalau tiba-tiba disuruh kau buat surat. Ada pasti itu momen yang tidak ada prepare-mu terus tiba-tiba, "Weh, buat kau dulu surat ini. Begini. Pasti kayak panik mau kau tuh. Itu sih yang tiba-tiba buat surat. Sama kayak misalkan mepet sekali ini acara baru ternyata ada surat yang terlupakan. Baru kita lagi mau cari tanda tangannya ini. Terus satu tips juga harus kau bisa ikuti tanda tangannya ketuamu. Penting sekali itu asli. Ku hafal juga tanda tangannya Alwi, tanda tangannya Iqbal. Ku tahu semua itu tanda tangan. Karena ada beberapa waktu itu yang betul-betul tidak bisa kau hubungi ketuamu sampai harus kau gantikan di tanda tangan. Jadi penting sekali tuh untuk tahu tanda tangannya ketuamu. Ya sebenarnya salah sih, tapi ya untuk mempermudah segalanya, tips negatif sih sebenarnya ini bukan tips. Tapi menurutku penting itu sih skill yang penting dibutuhkan oleh sekretaris. Boleh sih sebenarnya kalau ada instruksi Kak. Kalau dari instruksinya kan semuanya kan dari ini Ji, dari atas dari gitu. Ketuamu Ji, Tapi pasti mau tahu Ji itu nanti. Yang aku bicara Cang. Tanda tangannya. Lu kok kayaknya corona kayaknya ini anak Kak. Keluar muka dari sesumi Cang bikin malu-malu. Isap kayak yang ini, isap kayak yang apa lagi namanya ini. Yang ini. Enak gitu. Dingin Ki. Gimana ini moderator? Nggak ada yang mau bertanya. Saya Kak, pada pertanyaan terakhir sekali. Bagaimana misalnya itu kalau antara sekretaris dan ketua panitia kan harus sinkron dan baku koordinasi. Terus bagaimana kalau misalnya ini sekretaris dan ketupatnya itu tidak bisa sejalan, tidak bisa baku sinkron begitu Kak. Bagaimana misalnya kalau begitu? Kalau misalkan orang keras kepala ketemu sama orang keras kepala, susah sekali memang pasti. Ya begitu, pintar-pintar mengalah. Pintar-pintar ceritanya cari jalan tengahnya, karena kalau misalkan dua
2 orang yang mau betul-betul menang toy, nggak bisa nih. Harus kok begitu. Kalau misalnya kayak ketuamu, harus kok bisa baca perilakunya ketuamu bagaimana. Kalau saya karena ya begitu nih, ada biasa ketua yang kemudian tiba-tiba hilang, tiba-tiba mojo apa segala macam. Jadi harus kok bisa tahu-tahu maunya ketuamu sih. Dan memang sih kalau jadi sekretaris gitu harus bisa telan semua apa-apa yang dia bilang ketua. Karena kadang ya begitulah dikait-kaitnya kehidupannya sekretaris. Harus mengalah lah. Tergantung dari ketuamu juga sih, karena tidak menutup kemungkinan juga seorang sekretaris kasih masukan untuk tanya. Tidak salah juga itu. Jadi ya gitu. Kalau berdasarkan pengalamanku. Makanya tambahan ke awal. Makanya dari awal ketika sudah diberikan kepercayaan ketua panitianya, itu diusahakan cari yang memang baku bawa. Nah, itu biasanya pengalaman itu di organisasi luar 2 tahun yang lalu. Jadi kalau kita sudah ditunjuk oleh ketua umum sebagai ketua panitia, diusahakan sekretaris bendahara itu tidak boleh jauh dari teman dekat itu. Nah, tetapi biasanya kan ada yang instruksi bilang, usahakan yang belum. Nah, itu yang belum biasanya harus pintar ketua panitianya. Harus pintar ketua panitianya untuk istilahnya negosiasi dengan teman yang belum. Negosiasi teman yang belum dalam artian belum pernah pegang jabatan, kemudian harus memang tuntun itu ketua panitia, sekretarisnya maupun bendaharanya. Nah, itu. Yang penting ketua panitianya teman baku bawa, Ji. Dan saya rasa kalau sudah masuk di organisasi dan sudah ini, kita mami yang pintar-pintar untuk memperbaiki relasi tak di dalam. Karena kalau satu lembaga Maki kemudian tidak baku kenal, saya rasa itu rugi sekali. Karena yang terpenting dari lembaga itu harus kuat tali silaturahmi antara sesama teman-teman itu. Boleh Andi Resda? Ya, silahkan Kak. Jadi poin yang saya tangkap dari pertanyaannya Resda itu ketika ego ketemu ego. Jadi ceritanya ketika ketua panitia egois, mesin keras kepala, kemudian sekretaris juga begitu ya, apa ya, pada dasarnya kan manusia punya egonya masing-masing. Nah, kemudian ketika hal itu terjadi, kalau di fosil sih ya mungkin pernah beberapa kali terjadi. Jadi kalau memang siapapun yang sadar ya, kalau kalian posisinya ketua panitia ataupun sekretaris panitia ataupun kalian peserta sidang yang lainnya, kalian harus pintar-pintar mengendalikan suasana forum, karena kalau forum itu tuh kentara suasananya ketika ada orang yang tidak mau dikalah pendapatnya. Nah, kemudian kalau kita sadar nih, misalnya saya sebagai Resda, sebagai sekretaris, saya sadar untuk menurunkan ego si ketua panitia yang tidak mau dikalah. Sebenarnya untuk merealisasikan hal tersebut, yang pertama yang kita lakukan, kita harus paham dulu karakternya si ketua panitia. Kemudian kita harus punya metode khusus. Coba cari-carilah banyak itu buku tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi ada buku yang membahas tentang bagaimana kita coba belajar untuk mempengaruhi orang lain tanpa menyakiti perasaannya. Nah, kalau salah satu yang pernah saya dapatkan di hasil bacaan saya, ketika kita bertemu dengan orang yang egois, yang pemarah, kita tidak bisa langsung bantah pendapatnya. Salah satu metodenya yang saya dapat ya, kita tidak bisa langsung bantah pendapatnya begitu saja. Jadi mungkin kita menggunakan bahasa yang lebih halus. Mungkin tadi misalnya pendapatnya sudah bagus, tapi coba kalau kita kasih begini mungkin lebih bagus, dan coba dipertimbangkan. Pokoknya begitu, Ji. Sebenarnya yang bikin emosi dan ego tidak mau turun itu ya karena mungkin penggunaan bahasa dan kondisi lingkungan forum yang tidak kondusif. Jadi
apinya itu ya gampang membara. Jadi kalau saya sih siapapun yang ada di forum nanti pintar-pintar baca suasana dan pintar-pintar mengendalikan suasana forumnya. Itu sih saya Resda. Ya baik, terima kasih untuk Kak Srullah, Kawa, dan Kak Icang. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Winda tahu mau bertanya Winda? Ini kayaknya posisi sesi foto bareng. Kayaknya enggak ada Mide. Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kita sesi foto bareng supaya ada kenang-kenangan juga sama Kak Awa hari ini. Mungkin bisalah dibuka dulu kameranya semua. Halo Kak Zukruf, tidak pakai masker mungkin malam ini. Buka kameranya tahu, Wak. Halo Yuli. Ayo silahkan dibuka kameranya. Zuhru. Kita foto bareng dulu. Apa nu bilang itu kau Zuhru? Dulu. Satria, Umul, Tamil J, Fikri, Saldi. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih untuk pemateri kita malam hari ini.